Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan keberhasilan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali merangsek ke zona hijau, di mana pada perdagangan kemarin indeks kita tahu menguat 51,92 poin atau 0,92%, sehingga parkir di level 5.695,12 pada penutupan perdagangan sore hari. Ya, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, IHSG pada perdagangan Rabu kemarin 1 Juli 2026 sempat terombang-ambing dalam fluktuasi dengan rentang bandul yang cukup luas atau cukup lebar, dengan di awal sesi sempat melemah menuju 5.640, namun juga berhasil melonjak hingga menyentuh level 5.737. Hal ini tentu menjadi fenomena yang menarik sebenarnya, mengingat dalam perdagangan beberapa hari terakhir indeks seolah-olah minim sentimen sehingga bergerak relatif terbatas. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penopang utama pada pergerakan indeks pada perdagangan kemarin? Lalu sentimen apa saja yang kemudian membuat indeks seolah tarik-menarik ke antara berada di zona merah maupun di zona hijau? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bergabung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian atau Mas Aza. Selamat bergabung Mas Aza, apa kabar? Terima kasih Mas Taufan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebaik dengan kondisi indeks saat ini ya Mas, sudah mulai menghijau. Betul sekali Mas. Kemarin udah mulai hijau ya Mas, hampir 1%. Baik. Nah ini langsung pada pembahasan nih. Kalau menurut Mas Aza sendiri, apa sebenarnya trigger utama yang membuat indeks berhasil comeback ke zona hijau? Oke, kalau kita lihat kemarin indeks kita itu mendekati level 6.000 lagi gitu. Dengan penguatan 0,92%. Kemarin itu memang banyak data ekonomi yang rilis, data inflasi, PMI manufaktur, dan neraca perdagangan. Di satu sisi, inflasi kita itu menguat cukup solid sebenarnya, melebihi ekspektasi pasar di 3,34. Ini masih dalam batas target BI. Nah, ini memang ditopang oleh inflasi transportasi dari kenaikan BBM dan aftur. Karena di bulan Juni memang masih ada, di tanggal 1 itu libur, terus di tanggal 16 libur. Jadi masih ada masyarakat yang melakukan perjalanan atau liburan. Nah, ini juga mendorong sektor retail atau FMCG terdorong untuk menguat. Lalu dari sisi sentimen lain, kita lihat tadi Presiden itu meresmikan kilang gitu. Kilang minyak dalam 32 tahun. Jadi sudah 32 tahun kita nggak ada kilang baru gitu. Yang tadi kita lihat saham-saham energi itu juga terdorong oleh naik. Kita lihat penopang IHSG itu ada Brent, ada BAPT, ada Aja tadi. Terus ada satu banking yang masuk gitu. Jadi ada saham BBCI yang menguat cukup signifikan. Jadi penopangnya kalau kita lihat dari sisi big caps, dari saham-saham sektor energi, Mas. Baik. Nah, ini berarti dengan sentimen positif yang cukup kuat tadi, berarti ini mematahkan pandangan sebagian pelaku pasar ya, bahwa penguatan pada perdagangan kemarin ini semata-mata karena memang kondisi indeks sudah turun dan kemudian sebagian pelaku pasar melakukan aksi beli di level bawah ya Mas? Betul sekali, Mas. Jadi ada sentimen ekonominya juga. Nah, terkait dengan sentimen ekonomi ini, apakah menurut Mas Aza sendiri cukup kuat untuk kemudian kita bisa harapkan agar penguatan indeks ini sedikit lebih lama gitu, atau memang ini hanya sekedar penguatan sementara untuk kemudian memang masih harus diakui bahwa indeks rawan untuk kembali ke zona merah? Oke, indeks kita itu sebenarnya masih rawan ya di zona merah karena data ekonomi kemarin inflasi kita itu yang solid, tetapi PMI manufacturing kita itu kontraksi lagi di level 46, udah di level 50 lagi. Dan ini kan menandakan bahwa industri kita, manufaktur kita
lagi tidak ekspansif itu. Berarti apakah terjadi, kemarin kita juga dengar ya Mas ya, bahwa ada gelombang PHK gitu. Mungkin apakah itu kejadian atau enggak, tapi memang ada isunya banyak PHK yang akan terjadi gitu. Berarti kan ini mengkonfirmasi data ekonomi yang dirilis oleh BPS kemarin. Lalu yang kedua adalah neraca perdagangan kita itu defisit 1,61 miliar USD. Ini memang terjadi pelemahan rupiah. Lalu ini mendongkrak dari sisi impor kita, impor migas dan non-migas kita menguat sangat signifikan. Tentu ini menjadi catatan bagi pemerintah bahwa ke depannya itu lebih bisa menjaga kebijakan fiskal kita. Dan defisit neraca perdagangan ini memang terjadi sejak April 2020. Jadi 2020 saat COVID memang defisit neraca perdagangan dan terjadi lagi di bulan Juni ini gitu. Nah, kalau kita lihat ini banyak juga investor yang melihat ini agak abu sebenarnya dari sisi penguatan ISG, karena ini masih di bawah level psikologis di 6.000. Jadi kita bisa cermati lagi. Ini mungkin nanti kita bisa bahas juga dari data global yang akan rilis besok, Mas. Baik, baik. Nah, dikaitkan dengan yang Mas Azza bilang tadi bahwa walaupun memang indeks berhasil comeback ke zona hijau, tapi secara fundamental masih cukup rentan untuk kembali ke zona merah. Nah, ini mungkin dikaitkan juga dengan keputusan MSCI kemarin yang kemudian sedikit mengulur keputusannya sampai ke bulan November ya, 2 November 2026. Nah, apakah memang dengan kondisi ini kita bisa bilang bahwa sampai ke periode itu, ke November ini memang posisi pasar kita masih akan cukup rentan atau ada harapan untuk kemudian sentimen dari mana gitu yang untuk memperkuat posisi fundamental pasar kita? Kalau kita lihat sampai November, mungkin kalau kita lihat time period-nya itu mungkin agak lama ya, 4 sampai 5 bulan itu. Jadi kita agak menggantung itu kondisi market. Tapi kita bisa cermati dari sisi apakah transformasi yang diminta oleh MSCI ini dipenuhi secara penuh oleh BI dan OJK gitu. Tapi dari sisi pejabat OJK pun menyatakan mereka udah memenuhi gitu. Tapi kan dari sisi MSCI-nya belum puas gitu. Nah, dari perjalanan kita menuju November ini kita bisa cermati bahwa free float ini roadmap-nya itu bagaimana, lalu dari sisi HSC ini metodologinya bagaimana, dan coordinated trading ini bagaimana kebijakan dari BI untuk setidaknya preemptif dari kebijakan BI untuk menghindari coordinated trading ini. Karena itu yang diminta oleh si MSCI gitu. Karena coordinated trading mungkin bisa aja, ada saja celahnya gitu. Tetapi setidaknya dari aturan itu udah mulai mengarah ke sana. Nah, untuk sinyal sampai kita November nanti, kita juga bisa tunggu besok ada data NFP gitu. Ini sebenarnya sinyalnya juga cukup positif sebenarnya, Mas. Ini non-farm payroll ini, kalau menurut konsensus ya tadi saya baca, ini pertumbuhannya tidak setinggi di bulan Mei. Karena di bulan Mei itu 172.000 NFP-nya, dan di bulan Juni itu market atau konsensusnya itu di 172.000, di 100.000. Jadi memang pertumbuhannya tidak setinggi di bulan lalu. Nah, ini berpotensi melemahkan DXY atau indeks dolar. Ketika indeks dolarnya melemah, DXY-nya melemah di bawah level 100, ini malah menjadi peluang bagi rupiah untuk menguat. Jadi kita bisa lihat besok mungkin range rupiah itu di level 17.900-an. Sekarang 17.956 gitu. Mungkin besok kita lihat ada penguatan yang lebih bagus lah dari sisi mata uang kita. Baik, baik. Nah, dari kondisi domestik kita tahu, seperti Mas Azza bilang tadi ada banyak catatan-catatan yang juga harus dijawab oleh regulator dan juga pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita beralih ke sentimen dari luar nih, bahwa kondisi geopolitik juga dan belum juga damainya antara AS dan Iran atau mungkin juga kondisi internal dari Amerika sendiri. Menurut Mas Azza sendiri, seberapa besar pengaruhnya itu untuk juga
diharapkan turut memperkuat potensi indeks untuk kembali ke zona hijau? Kalau kita lihat dari sisi perang US dan Iran, itu kita bisa cerminkan dari pergerakan harga minyak gitu. Dan harga minyak kita itu memang udah di bawah level 70, level 68 dan 69 gitu. Nah ini bentuk dari respon market gitu. Apakah dari sisi market pun melihat US dan Irannya tensinya tinggi kembali atau sudah ada mengarah ya ini damai penuh gitu. Tetapi saya melihat pembentukan 4 kelompok kerja ini menindaklanjuti damai, itu sebenarnya arahnya sudah positif, tergantung nanti pelaksanaannya, ada strike-nya itu bagaimana gitu. Tapi ya kita tidak bisa harap penuh damai ini cepat selesai gitu, karena damai US dan Iran ini cukup rapuh ya. Kita mengingat bahwa ya Presiden US kadang keputusannya pagi A dan sore bisa B gitu. Betul betul betul. Nah, dengan kondisi yang demikian, karena waktu juga terbatas, coba kita simpulkan dengan kondisi domestik yang masih juga cukup challenging, terus kemudian, sentimen dari luar yang juga, seperti Mas Azhar bilang tadi, masih cukup rapuh dan tidak bisa diharapkan. Balik lagi, ada nggak suggest untuk para sobat investor kita, terutama bagi kalangan Gen Z atau generasi muda atau mungkin investor pemula, bahwa dengan kondisi market yang demikian, apa yang sebenarnya paling bijak atau paling tepat untuk dilakukan, dalam kondisi seperti ini? Oke, kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan adalah teman-teman harusnya udah pegang banyak cash gitu ya, pegang banyak cash dan momentum-momentum seperti ini, seperti tadi ada technical rebound itu menguat 0,9%, banyak ya saham-saham yang mengalami penguatan dan itu bisa selective buy. Dan apakah kita bisa untuk jangka panjang? Ya tetap bisa aja sesuai tujuan kita masing-masing. Apakah tujuannya jangka panjang atau jangka pendek? Tetapi untuk jangka pendek itu bisa dimanfaatkan dan time period-nya atau time frame-nya bisa dikecilkan lagi. Ketika biasanya ya teman-teman cuan swing 1 minggu ya itu bisa diperpendek ya minimal 1 hari atau bagaimana gitu. Jadi bisa diperpendek lagi time period, time frame-nya. Lalu dari sisi untuk besok itu ketika rupiah menguat, teman-teman juga bisa cermati saham-saham perbankan ketika rupiahnya menguat dan saham-saham yang impor, bahan bakunya impor juga mengalami terapresiasi ketika rupiahnya itu menguat. Baik baik. Terakhir nih dengan, yang Mas Azhar tadi sampaikan dengan kondisi, tadi sempat disebut perbankan atau kemudian emiten-emiten yang masih mengandalkan impor dan sebagainya. Kira-kira ada nggak, bocoran bahwa sektor-sektor mana saja sih dengan kondisi market yang demikian yang masih cukup layak untuk kita lirik dan pertimbangkan untuk, investasi walaupun mungkin, terbatas dan bertahap? Oke, nah kalau kita lihat berdasarkan penguatan kemarin itu saham energi bisa dicermati, saham energi kayak ada oil and gas itu masih oke, lalu ada batu bara juga bisa dicermati, lalu ada perbankan kemarin memang masih menjadi pelemahan, kontribusi pelemahan terhadap IHSG, tetapi dengan penguatan dolar harusnya ada peluang apresiasi ke perbankan. Lalu saham-saham retail karena penguatan inflasi ini yang solid itu akan mengapresiasi saham-saham retail atau FMCG, Mas. Baik baik. Terima kasih banyak atas segala analisisnya, terus kemudian bocoran secara sektoral. Sayang waktu kita terbatas, semoga apa yang disampaikan Mas Azhar dapat menjadi masukan berharga atau mungkin second opinion bagi para sobat investor untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Azhar, sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Terima kasih Mas Topan, sampai jumpa. Ya, selamat pagi. Ya, baik sobat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KC Sekuritas, yaitu Mas Azhari Sardian atau Mas Azhar. Semoga segala apa yang disampaikan tadi, segala analisisnya, segala pertimbangannya
dan penjelasannya yang tadi disampaikan. Semoga bisa menjadi insight lebih, informasi tambahan atau mungkin second opinion bagi sobat investor sekalian agar lebih mantap, lebih tepat, lebih jeli dalam menentukan strategi investasi untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, kami selalu sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli, sepenuhnya ada di tangan Anda, sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.